Hai guys, selamat malam, assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Rini di Ukraina. Gimana kabarnya? Semoga kabar baik, sehat selalu dan selalu dilancarin rezekinya guys, amin. Dan lo nonton TV. Saya guys, sesuai judul sama thumbnail, aku mau masak buat tamu aku besok. Jadi aku besok itu ada teman Indonesia. Dia nikah sama orang Ukraina dan dia mau jalan-jalan ke kota Lviv, ke kotaku, dan terus kita bakalan ketemuan kayak gitu. Nah, by the way, anaknya, kenapa aku bilang anak? Karena sepertinya dia tuh lebih muda daripada aku, kayaknya 25-26an gitu ya. Dan ya, sebenarnya orangnya oke, daripada ada yang marah, anak dikira nggak sopan gitu ya. Jadi orangnya itu bakalan datang ke sini seperti itu sama istrinya sama anaknya juga. Jadi aku mau bikinin rendang sama lodeh sama buat mereka gitu ya guys ya. Aku rencananya malam ini mau masak rendang sama lodeh. Dan besoknya aku mau bikin perkedel jagung, goreng kerupuk sama pecel kayak gitu. Guys, langsung aja ya. Jadi aku hari ini mau masak rendang pakai bumbu instan dari bambu. Ini udah aku punya ada 1,5, aku ada 1,5 gitu. Ini tuh kayaknya apa sih, sama nggak sih bumbunya? Tunggu dulu guys. Jadi ada bumbu sisa gitu. Kayaknya sama ini ya pemirsa. Oke, jadi selain bumbu jadi, aku mau tambahin 2 bawang bombay ini ya. Terus ada 10 siung bawang putih dan 3 biji cabai merah. Jadi biar lebih sedap begitu ya teman-teman ya. Aku langsung blender aja. Ini bumbu tambahannya. Dan by the way sekarang itu udah jam 7:30. Dan ya aku harus cepet-cepet ya karena udah malam. BTW guys, hari ini aku marahin Pak Su. Kenapa? Teman-teman kalau lihat kamar aku itu kan buat naruh lemari pakaian tuh nggak ada pembukanya, jadi harus dipres gitu ya kan. Nah itu tuh agak susah gitu, ada sebagian pintu yang agak susah kalau ngebukanya. Jadi misalnya kita pengen ngebuka itu kita harus ngebuka pintu yang lain baru kebuka pintu itu kayak gitu teman-teman. Jadi hari ini aku pas ngebuka pintu terus pintu yang lain tuh kebuka, aku mau naik gini, aduh guys ketatap lah kepala aku ini bendol di sini guys. Tak marahin lah Pak Su, kamu please lah taruh ini gitu ya. Maksudnya taruh bukaan gitu loh. Jadi pas buka pintu tuh nggak usah buka pintu yang lain kayak gitu loh guys. Aku kenapa marah karena udah sering kali kok ingatkan, cepetan kamu pasang gitu, malah dia lupa, amnesia gitu ya. Kena marah dia, kapok ah. Oke guys, jadi ini udah aku masukin blender. Jadi aku mau blender dulu, tambahin air ya teman-teman. Dan by the way aku hari ini juga bikin kelapa sendiri guys, bikin santan sendiri. Liatin, ini kelapa aku buka sendiri. Hurra, Dian gemar singwan bepen, hurra. Apa sayang, apa? Be careful. Wah, tripod ini sangat-sangat useful guys. Jadi aku bisa masak sambil ngasih lihat wajannya, sama aku juga kelihatan gitu ya. Oke teman-teman, mari kita masak. Jadi di sini aku bumbunya, bahannya ada daging sapi ini 1 kilo kalau nggak salah teman-teman ya. Sepertinya 1 kilo ya. Oke, mari buka. Ininya bumbunya, karena kalau dimasak hari ini terus dimakan besok itu bumbunya meresap ya nggak sih teman-teman ya. Aduh bau cabenya ya Allah.
Dan aku udah baca cara pakainya. Ini bumbu ini ya. Oke teman-teman, ini udah panas. Mari kita masukkan ini bumbunya. Aku tambahin air biar tidak mubazir ya, tidak ada kemubaziran. Oke, ini dioseng aja sampai agak asat ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah agak asat ya bumbu tambahan tadi. Habis itu masukkan bumbu jadinya, bumbu rendang, bumbu jadi Cocomelon. Ini aku pakai 1,5 bungkus ya teman. Ya mungkin kalau dibanding sama pakai bumbu alami, bumbu bikin sendiri tuh rasanya jauh ya guys. Tapi kita di Ukraina bisa makan gini aja tuh udah rezeki, alhamdulillah ya, nggak usah ngelunjak. Oke, ini aku aduk-aduk, ini aku eseng sebentar bumbu jadinya, dioseng sampai wangi teman-teman. Oke, habis itu setelah wangi aku masukkan daging sapinya. Dan ini aku daging sapinya itu bagian mana aku nggak tahu ya guys ya. Aku random aja gitu. Karena di sini tuh agak susah nyari daging sapi yang oke, aku minta bagian paha atau aku minta bagian punggung. Itu tuh agak susah teman-teman. Dan secara hari ini aku tuh beli di supermarket ini daging sapi. Kalau ke pasar masih bisa nanya ya. Tapi hari ini karena aku sibuk, jadi beli daging sapi ini aku di supermarket jadinya. Jadi yang ada aja gitu. Oke teman-teman, ini aku bakalan oseng sampai dia agak apa ya, agak yang pinggir-pinggirnya tuh kegoreng gitu loh. Dan BTW di Ukraina itu ya, kalau beli daging sapi itu biasanya ditanyain kamu mau daging sapi yang sapi kecil, baby, atau sapi yang udah tua kayak gitu. Biasanya kalau sapi kecil itu daging sapinya tuh oke. Lanjut teman-teman, tadi baterainya bukan baterai apa tuh, memorinya full. Jadi kalau daging sapi yang kecil itu teksturnya empuk, gampang apa namanya, gampang empuknya gitu, gampang matangnya. Biasanya orang sini dibuat barbeque ya kalau daging sapi kecil. Kalau daging sapi yang gede itu biasanya tekstur dagingnya itu lebih keras, seperti itu teman-teman. Oke, ini daging sapinya udah lumayan kegoreng. Habis itu aku masukin kayak seliter santan. Bikin sendiri tahu teman-teman, aku meres sendiri. Kayaknya cukup nih. Nah ntar kalau udah mateng aku mau tambahin santan kara yang sasetan gitu ya teman-teman. Dan ini aku akan tambahkan garam ya. Oke, habis itu tambahkan sedikit gula. Oke, aduk-aduk. Dan by the way, aku bakalan godok sapi ini itu kalau sampai empuk aja teman-teman ya, karena aku nggak mau kalau aku godok terlalu lama terus daging sapinya terlalu empuk terus hancur gitu. Karena seperti yang aku bilang tadi, ini itu daging sapi kecil, jadi teksturnya lebih empuk gitu. Saya stay tune teman-teman, ini aku mau tutup dulu ya. Oke guys, teman-teman lanjut ya. Jadi sekarang aku mau masak lodeh ya.
lodeh tewel. Tewel itu nangka muda. Habis itu aku campurin rebung sama aku campurin kacang panjang. Oke. Jadi aku punya tewel, tewel kacang panjang. Kok kacang panjang, nangka muda ini guys, ini ada di Ukraina, alhamdulillah. Rebung juga ada ya. So ya, aku akan siapin juga bumbu tambahannya karena aku mau masak lodeh ini pakai bumbu jadi juga teman-teman. Jadi aku ada sisa sedikit tuh, separuh, dikit banget, 30%, 20% kayaknya, dan aku mau tambahin separuh aja gitu karena ini strong banget. Dan ini the last one, terakhir, bumbu terakhir. Dan aku tambahin bawang bombay, bawang putih sama cabai 2 biji gitu aja teman-teman. Dan aku akan blender dulu ini cabai. Ya Allah, udah bawang deh. Anakku anteng rek, ya Allah, anakku anteng nih, Danilo. Antengnya anak mami. Oh, lot of fish ya. Fish. Be careful. Udah nak, kamu di sana aja nonton TV sayang. Danilo setiap aku buka blender dia selalu mendekat dan sembunyi di bawah kaki aku. Oke teman-teman, aku akan blender ini dulu ya cabenya ya. Bismillah. Pergi lagi dia. Udah selesai ngeblendernya teman-teman. So, mari kita lihat bentukan tewel atau nangka muda yang dijual di Ukraina ya. Jadi ini tuh harganya 50.000 ya teman-teman. Aku akan tunjukkan sama teman-teman 50 dapat seberapa ya. Ini tewel ini ya, nangka muda ya. Oke teman-teman, mari kita buka. Ini 50.000 nangka muda. Bismillahirrahmanirrahim. Ini produk Thailand. Dapat seberapa? Ya Allah. 50.000 dapat segini. Gimana menurut teman-teman? Ini worth it nggak? Jadi aku mau irisin dulu ini apa namanya, nangka mudanya. Jadi aku irisin lebih tipis lagi ya guys ya. Dan by the way, ini rendangnya udah mendidih. Tuh, mendidih seperti itu ya teman-teman. Aku akan tetap didihkan gitu kira-kira selama 2 jaman ya. So ya guys, stay tune. Aku mau irisin ini dulu ya. Oke teman-teman, mari kita mulai masak lodehnya. Sementara bagian sini rendang aku dia lagi proses pendidihan. Dan oke, aku akan tunjukin sama teman-teman bahannya. Ini tewelnya tadi ya guys, nangka mudanya udah aku irisin kayak kecil-kecil seperti ini. Dan abis itu ada rebung, karena rebungnya kecil-kecil jadi tadi tewelnya juga aku iris bentuk memanjang seperti ini ya teman-teman. Dan selain itu kacang panjang, ini barang langkah ya teman-teman. Selama 5 tahun lebih aku tinggal di Ukraina, baru tahun kemarin aku dapat yang namanya kacang panjang ini, dan aku simpan di freezer, dan aku dapat cuman 2 kilo kalau nggak salah. Jadi doakan aku semoga musim panas tahun ini aku bisa nemu lagi yang namanya kacang panjang ya. Dan abis itu aku tambahin lagi tahu, abis itu tomat seperti itu, karena aku suka lodeh yang ada tomatnya teman-teman. Karena warnanya tuh nggak pucat ya kalau lodeh dikasih tomat ya. Oke, jadi untuk bumbunya tadi aku udah jelasin sama teman-teman. Aku pakai bumbu instan sama bumbu tambahan ya. Jadi di sini aku mau goreng tahunya dulu. Oke teman-teman, sambil menunggu tahunya aku mau baca cara masaknya ya. Aku pengen memastikan lagi gimana cara masaknya.
Oke, terong cabai kubis, 70 ml santan instan, 1 liter air untuk merebus. Jangan dipakai untuk daun salam, lengkuas memarkan. Lengkuas. Oke, aku akan tambahin daun salam sama lengkuas nanti ya. Aku ada lengkuas sepertinya. Oke teman-teman, ini tahunya aku goreng gini aja, nggak terlalu yang garing banget gitu ya, karena ini tahu udah agak keras, jadi ntar biar dia empuk setelah dicampur sama lodehnya saja. Dan by the way, aku berubah pikiran, tadi rencananya aku mau bikin santan dari kelapa ini untuk santannya lodeh ya, tapi aku pikir-pikir apa pakai kara aja ya, yang ini bisa dipakai buat dadar gulung, asik ya kan. Oke, baiklah ya, untungnya udah dibersihin kelapanya. So oke teman-teman, karena udah selesai tahunya, mari kita goreng bumbu tadi ya, bumbu yang di blender, bawang merah, bawang putih, cabai. Aku tambahin air biar nggak mubazir. What happened sayang? Iki Danilo ini little bit sleepy. Just sleep 40 minutes. How can? Oke teman-teman, ini bumbunya udah asat ya. Sekarang aku akan tambahin bumbu instannya. Habis itu aku tambahkan lengkuas segini ya teman-teman. Habis itu daun salam. Ini daun salamnya daun salam kering. Aku benci sekali karena kalau digoreng dia bakalan hancur. Tapi nggak apa-apa ya, ini juga dikasih. Alhamdulillah. Oke, aduk-aduk. Oke, teman-teman, setelah harum masukkan ininya, tewel, semua sayurannya. Tewel. Habis itu rebung. Semua deh, semua. Habis itu kacang panjang, tahunya terakhir aja. Diaduk-aduk. Oke teman-teman, habis itu jangan lupa tomatnya. Habis itu tambahkan 1 liter air. Segini teman-teman ya. Oke teman-teman, habis itu tutup, tunggu dia mendidih ya, stay tune. Oke teman-teman, ini udah mendidih kayak 5 menitan gitu ya. Aku akan tambahkan bumbu penyedap ya, garam, sedikit gula, habis itu mushroom powder sebagai ganti masakku ya teman-teman. Dan sepertinya aku akan pakai kara. Aku berubah pikiran karena aku kira aku punya kara ini 2, ternyata aku cuma punya 1. Jadi aku akan pakai kara untuk lodehnya. Ntar untuk rendangnya aku akan blender kelapa 1 lagi. Habis itu aku sisain 1. Besok atau lusa aku mau beli kelapa lagi, 1 kelapa buat tambahan, mau bikin dadar gulung ya teman-teman. Oke, mari kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat enak. Nggak pedes sih. Besok aku mau kasih dia sambal kalau kurang pedes. Oke, aku akan tambahkan tahu. Tahunya, mantap. Oke, didihkan 5 atau 10 menit lagi ya, biar dia matang dengan sempurna sayurnya. Oke guys, ini udah 10 menit. Mari kita coba. Oh, ini udah matang teman-teman. Jadi aku akan masukkan santan kara ini ya. Ini harganya 17.000 kalau nggak 18.000 ini ya. Masukin kara ya teman-teman.
Aku akan tambahkan air sedikit karena sepertinya kalau ini kerendam sampai besok malam, supnya berkurang ini teman-teman. Oke teman-teman, habis itu didihkan sebentar, koreksi rasa, habis itu udah matikan ya. Tuh cantik kan kalau dikasih tomat teman-teman, warnanya tuh merah-merah gitu loh, nggak pucet ya. So ya. Oke teman-teman, ini sudah mendidih ya. Aku akan coba rasanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sah. What happened my love? Wait. Udah enak sekali nih. Oke nak, mami coming. Aku mau mandiin dulu Danilo teman-teman ya. Untung ini udah selesai nih ya. Aku matiin kompor teman-teman. Ntar aku akan update lagi untuk rendangnya ya. Aku mau mandiin Danilo dulu. Stay tune teman-teman. Mari kita cek rendang kita ya. Ini udah aku didihkan 1,5 jam. Tadi mulai jam 8, sekarang udah jam setengah 10 ya teman-teman. Wow, it looks so real. Ini kayak rendang beneran ya. Oke teman-teman, aku akan coba ini dagingnya empuk atau enggak ya. Guys, ini seriusan enak banget. Dan empuk dagingnya. Ya, karena ini daging sapi bayi ya. So yummy tuh. So, oke guys, aku mau matikan kompor. Aku nggak tahu aku mau tambah santan atau enggak ya, karena ini udah pas banget tuh teman-teman. Bisa lihat kan teman-teman, lihat kan tuh, kayak bener-bener ya, bener-bener udah seperti rendang di masakan Padang ya. Kayaknya aku nggak mau tambah santan lagi, udah cukup segitu. So ya guys, aku akan matikan dan kita ketemu lagi untuk masak selanjutnya besok. Stay tune guys. Hai guys, ini adalah keesokan harinya, udah sore ya guys, jam 16.48. Dan by the way, aku potong rambut. Ini yang nukang potongnya, aku bilang segini, dia potong segini, kependekan guys. Udahlah ya, nggak apa-apa, ini nggak ribet, biar enak keramasnya. Gimana? Bagus. Jadi kayak mama-mama kayak gini ya. Emang udah mama-mama, nggak apa-apa. Dan guys, tadi aku bikin dadar jagung ya, dadar jagung. Habis itu aku goreng kerupuk. Dan sekarang aku lagi godokin sayur karena aku mau bikin pecel juga. Takutnya istrinya Eki makan sayur guys. Jadi aku kan kemarin bikin lodeh ya. Jadi aku pikir-pikir kok sayurnya kurang gitu, jadi aku bikinin pecel saja. Dan alhamdulillah kata Eki dia bakalan nyampe 6.30, setengah 7. Jadi aku ada waktu untuk beberes teman-teman. Karena aku belum beberes karena hari ini agak sibuk. So aku tadi juga bikin bikin agar-agar teman-teman. Bikin agar-agar Nutrijel. Karena kemarin aku rencananya mau bikin biji salak, dan aku pikir-pikir aduh biji salak nggak ada waktu ngebuletinnya itu ya. Akhirnya aku pilihlah es campur teman-teman ya. Dan tadi agak susah cari alpukat yang ready to eat, jadi aku lihat alpukatku ini ada yang mateng atau kagak. Ternyata ada yang mateng tapi mateng setengah, satu. Ya udahlah aku pakai ini tante. Ini mateng separuh, ini bagian sini, bagian atas belum. Kalau di Ukraina itu memang begitu ya teman-teman. Cari alpukat itu aduh susah kalau mau yang enak kayak gitu. So ya aku mau nyuci ini dulu teman-teman. Lihat aja bredek guys. Delok tok wis bredek iki tenan sumpah. Oke, bingung. Oh ya, tadi aku beli wortel buat pecel juga. Jadi untuk sayur pecelnya aku pakai
timun Jepang kobachok, ini wortel sama kubis ya. Andai ada camba tuh makin perfecto, tapi karena saya nggak punya camba, nggak ada waktu untuk bikin ya, jadi nggak apa-apa, seadanya saja. Dan tahu nggak sih teman-teman, aku tadi habis potong rambut, Danilo langsung nggak mau lihat aku. Nggak tahu kenapa dia kayak tak suruh lihat aku kayak ngemeleng-meleng gitu. Mungkin dia nggak terbiasa lihat mamanya rambut pendek ya. Ayo oke nak, kok batuk-batuk. Danilo ini ketemu apa di lantai langsung dimakan, jadi ya batuk-batuk gitu. So ya guys, stay tune ya. Guys, ini makanannya udah done. Ini dadar jagung, ini buat pecelnya, bumbunya masih meres. Ini tewelnya, rendangnya. Hai Eki, say hi to my vlog. Ini Eki guys, istrinya orang Ukraina. He's from oh, welcome. Where are you from? Kamu dari mana Ki? Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Ini Semarang guys, ini guys. Orang ngapa? Kamu ngapa? It's not really ngapa. Oke. So ya guys, kita mau makan ya. Kamu mau minum apa Ki? Ki, kamu pernah minum ini nggak? Ini nih ya, zero alkohol Ki. Ini tuh enak banget, seriusan. It's not wine. It's kind of champagne but without electricity. Kok electricity? Ini loh Ki, gelasnya di sini Ki. Ya guys, selamat makan ya. Guys, akhirnya si Eki udah pulang dan ya, oh my god, dia bilang, aduh aku makan tahu lagi, makan kacang kayak gitu karena Eki ini tinggal di deep village gitu ya, di kota kecil, terus masih desanya gitu guys. Dia sampai kaget, loh ada tahu di sini kayak gitu. Ya ada Ki, aku bilang gitu. Terus aku tunjukin toko supermarket mana yang jual tahu, jadi dia bisa bawa pulang ke kotanya, ke desanya dia. Jadi jadi dia bener-bener terharu bisa makan tahu loh teman-teman, seriusan. Tadi aku nggak syuting, emang ya dia kan orangnya mungkin nggak mau masuk vlog atau terlalu lama kayak gitu, dan aku lihat dia happy banget. No, Danilo makan makanan masakan aku gitu ya teman-teman ya. Dan tadi dia bilang kalau istrinya dia tuh suka tahu sama tempe, jadi aku kasih dia ragi tempe karena aku punya banyak gitu ya. Dan aku janji sama dia kalau aku bikin tempe, aku bakalan kirimin tempenya ke rumah dia kayak gitu teman-teman. Oh my god, I'm so happy that bisa ketemu orang Indonesia gitu ya, setidaknya bisa ngomong Indonesia, ngomong Jawa itu ya. Dan BTW Eki tadi tuh dari Semarang ya, dari Semarang. Dan dia udah pulang. Dan aku kira tadi dia bakalan bawa anak istrinya gitu ya, biar rame dan lo bisa main, ternyata dia sendirian. Tapi aku udah bilang sama dia kalau ke Lviv bareng istri sama anaknya, kabar-kabar aja biar bisa mampir lagi, biar bisa play date sama Danilo anaknya ya, anak dia cewek guys. So yeah, teman-teman, untuk vlog hari ini sampai di sini. Terima kasih udah nonton. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, please like. Kalau teman-teman mau komen, silahkan tulis komen teman-teman di bawah. Dan kalau mau subscribe, monggo di subscribe. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Abaikan dapurku itu ya, aku nggak ada tenaga buat cuci itu, jadi aku mau besok aja. So ya guys, assalamualaikum, bye bye.